Mungkin dari teman-teman kita masih ada waktu sedikit, 1-2 pertanyaan atau yang sesuatu mau disampaikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent dan Pak Freddy, saya kasih waktu buat teman-teman. Ayo, Pak Daniel, silakan Pak. Nama saya Daniel dari Center Unimas Surabaya. Kebetulan saya baru pertama mengikuti doa puasa di FGB MFA ini, sudah diberkati oleh para senior ya. Karena saya yakin dan percaya ini semua karena rencana Tuhan ya. Karena ketika kita punya hati untuk mengikuti setiap acara di FGB, jika tergerak, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Betul? Yang saya tangkap dari Pak Freddy maupun Pak Vincent, kita itu jangan ngeyel, ya. Kita itu jangan ngeyel seperti Yunus, tapi janjilah seturut dengan kehendak Tuhan. Apa itu mengikuti caranya Tuhan? Karena apa? Ketika kita hidup ngeyel, terus terang saya juga ngeyel sama Tuhan, ya. Karena hidup saya pengen sugih, KPDW, bukan sugih tapi tambah melarat, Pak. Ya. Tetapi apa yang dikatakan itu oleh senior tadi sungguh berkati, ya. Hiduplah bersama Tuhan, maka setiap kebantuan saudara pasti ditanggung Tuhan. Oke? Tuhan bisa mengembalikan saudara. Saya ingin kepada saudara semua, topik kita mulai kemarin sampai hari ini itu sudah luar biasa. Kalau saudara tidak mengambil hikmahnya dalam tema ini, saya tidak percaya saudara tidak akan berbuat baik. Tetapi jika saudara mengambil sesuatu komitmen pada siang hari ini, saya yakin puasa tahun depan saudara diberkati Tuhan luar biasa. Betul? Berikan kemuliaan pada Tuhan. Jadi saya punya usaha bangkrut Pak, betul Pak. Karena saya bikin sendiri, saya kelola sendiri. Ya, tujuannya apa? Daging. Tadi katakan Pak Vincent, ojo dagingnya dulu, betul? Tapi kita ingat rohnya dulu ya. Tapi ketika saya ubah dengan rohnya Tuhan, Pak Freddy katakan ini miliknya Tuhan, betul ya. Ketika kata sama Tuhan, perusahaan yang 0 profit jadi 100% profit, betul? Itu karena kekurangan Tuhan, ya. Tapi kalau sudah profit, ojo medit sama Tuhan, karena itu usaha Tuhan, betul? Karena apa? Setiap apapun yang kita dapatkan, setiap berkat yang kita dapatkan, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Maka itu adalah bagiannya Tuhan. Caranya seperti apa? Kita punya identitas, boleh Pak, betul. Ya. Tapi kalau identitas kita cuma di dalam, buat apa saudara? Betul. Identitas kita luar biasa. Anda bisa begini, cuma di dalam FGB. Di luar sana orang tidak mengenal saudara. Ya. Tetapi saya berharap ketika identitas Anda dikenal di luar sana, saya yakin nama FGB juga tertarik, ditinggikan dan dimuliakan ramah Tuhan kita. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ya, Pak Edi, ya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Turun Pak ya sebentar. Ya, terima kasih. Ya, pujulannya Pak ya. Terima kasih. Buat banyak hari ini saya berkati dan saya mau sharingkan tentang tadi Pak Freddy ngomong tentang kebaikan ya. Kita mulai dari hal yang sederhana yang kecil aja ya. Saya ingat kata bijak dan kita tidak dapat menemukan kebaikan di segala tempat, tapi kita bisa menaburnya di tempat di mana kita mau. Jadi berapa bulan yang lalu itu ada nasabah dari BCA Kediri, ya, dia ada kredit sekian M. Karena belakangan ini dia terpapar paham radikalisme, dia tidak mau kredit, dianggap itu riba dan sebagainya. Dan tahu ini kredit macet sudah kira-kira 2 tahun. Padahal asetnya masih melebihi jetnya kredit. Lalu bisa berupaya supaya apa? Tidak sampai macet. Karena kan dari pusat kan progresnya kan jangan sampai ada kredit macet gitu kan. Nah, dipanggillah guru spiritual tanda kutip dari kalangan mereka. Jangan ini kan.
Anda tahu? Ini ibu nggak mereka. Kenapa? Karena bukan apa istilahnya muslim apa ya? Bukan alirannya. Dan itu orang kafir gitu ya saya. Gagal. Nah, kita dengar siapa? Sebetulnya tetangga saya cuma ya pernah beli ke toko lah. Lalu oke, aku minta nomor teleponnya. Dan itu nekat nih, ada orang yang nekat ya. Nah, saudara, Iqbal ngomong-ngomong, Bu, saya bisa berkenan Bu, mari ini bisa ngomong-ngomong. Itu loh yang, oh iya, boleh Cik, oh, ya. Akhirnya ketemu ngomong panjang lebar. Ya itu dia ngomong kita itu ya, karena dia terasa sudah terpapar tadi, dia nggak mau. Singkat cerita, kita ngomong, ya kita mesti coba gimana kehidupan perdagangan kayak mati kalau ada apa dan sebagainya. Gini loh Bu, gini. Ya singkat cerita, dia cerita juga tentang punya kelompok itu. Kita ngomong gini, santai. Bu, tak eling nih, hati-hati. Nanti Robikon sok katut diminta. Ngomong santai Pak. Anda tahu? Besoknya bener Pak diminta. Wah, si Bu langsung belum. Kok bener tadi? Kata kita ngomong sederhana. Ada perbuatan. Anda tahu? Nyari punya besok. Hari pertama, statis gitu. Skeptis di setengah hari. Wah, dilimu, Mbak, sama tak dilimu. Baru di kono, omahmu, kau ikut jadi pengantin, pengantin. Kamu tahu? Sekarang Mbak, stop Mbak. Apa HP-nya nomor dan sebagainya? Nganut, lalu ke bank. Banknya tidak percaya, mana bilang, tidak mungkin siapa dia mau. Nanti kalau ada gagal apa? Aku sih ngantuk. Kemudian terus apa? Singkat cerita ketemu di sana ngomong. Dia bilang ini yang blokir itu blacklist itu kan bukan BCA, BI. Kita nggak bisa Bapak itu kan dari manusia. Kalau kita mau bisa apa? Kalau saya minta teleponnya itu nggak bisa. Sering mau ini bank dan sebagainya gitu ya. Akhirnya coba saya minta 3 hari. Hari berikutnya bisa kabel. Oke, terima kasih Bu Sri. Ternyata bisa diubah. Tapi asal Bu Sri kalau jatuh ya. Siap. Anda tahu? Sampai di sana dibuka ada kekurangan sekian. Namanya kita izin bayar. Izin mani dong. Itu waktu masih ada tunggal berapa M? Boleh Pak transfer. Butuh waktu berapa? 3 minggu. Oke, tidak masalah. Anda tahu? Singkat cerita, akhirnya itu bisa dibuka. Ya, yang di Kediri juga ada aset, di Nganjuk juga ada aset sekian puluh M. Beres. Saya mikir gini, secara manusia, secara gak mungkin. Dulu dengan apa? Guru spiritual nolak kita jelas request terbesar. No, tapi bagi Tuhan ada barang gak mungkin. Ketika kita berangkat dengan hati yang benar tulus, sampai ketika selesai 3 minggu uangnya kembali, dia aku tidak sebentar, nggak usah apa adanya balik. Sekian bayar, selesai Pak. Akhirnya gini, pihak bisa manggil kami. Bu Sri, ini dari kantor BCA mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Sri. Ini ada bebek dari pusat Mas Anta. Ucapan terima kasih. Ada tahunya? Jangan. Saya tulus. GP kok duit, tapi duit, tapi orang Tuhan. Maksudnya apa? Di dalam Tuhan kita percaya untuk Tuhan. No, bingung. Bisa, lu gak bisa akal. Ini aja, sisanya. Oh, belum kenal. Terus gini Pak, kasih aja yang kekurangan itu banyak, kredit kurang ngomong sisanya dan sebagainya. Anda tahu Pak, dari omongan ini Pak ya, selesai yang bagian itu tidak juga ada yang khusus. Waduh, khusus bisa nyati ya. Aku juga banyak masalah. Wah, aku doa ya belum. Ya, sekarang saya ngomong sama teman-teman di sini ya.
kalau Anda tulus di hadapan Tuhan. Anda tahu, tak tolak Pak, apa terjadi? Rakyat dia punya tempat di kandangan, punya toko depan toko saya jatuh. Anda tahu, kita ngomong begini, saya berada pilih ngomong santai kan, tadi mau tak rumah isir, wis belinya tapi merasa ngomong gitu. Anda tahu, plus toko yang depan saya dan cari orang. Anda tahu tak? Itu nilai saya beli 10. Itu desain nomor 10. Yang satu tok belum yang di Kediri. Berarti aku beli rumah bonus toko karena kita terus di mata Tuhan. Tuhan berkati. Oke, thank you kesaksiannya. Ya, kita masih punya waktu. Ya, saya berharap sesuatu dari LOM ya. Ya, sesuatu yang berkaitan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Vincent dan Pak Freddy. Apa yang kita bawa pulang? Ya, ayo Ibu-ibu, saya kasih kesempatan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pagi hari ini, tadi dari Pak Vincent, Pak Freddy, saya mendapatkan reminder dari Tuhan bahwa kadang-kadang kita merasa bahwa kok aku terus Tuhan, kok aku yang kayaknya jadi ATM kayak gitu loh. Tapi ini reminder bahwa kita adalah pengelola. Ya, apapun yang Tuhan mau kita berikan, kita harus berikan. Karena terakhir ini saya agak marah ya, karena saya merasa keluarga saya itu memanfaatkan saya. Saya pikir kamu usia kerja, keponakan saya tepatnya. Setelah papanya meninggal, padahal saya menanggung dengan menyekolahkan. Ketika dia lulus pun dia langsung diterima sebagai manajer. Tapi ketika dia minta pensiun dini dan dia tidak mau mulai dari hal yang kecil, tidak setia dari hal yang kecil. Dia pikir kalau pekerjaan itu seperti yang tadi diceritakan harus besar dan harus menghasilkan, tapi tidak mau setia, tidak mau jadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu yang saya alami. Dan saya mau bahwa saya mau merimain kembali bahwa hidup saya adalah kasih karunia Tuhan. Semua yang Tuhan percayakan saya adalah pengelola, dan saya harus jadi berkat dimanapun saya berada. Itu saja. Terima kasih Bu. Ayo, yang lain. Yuk. FGBN, Distrobot, LF, Distrobot. Ya, puji nama Tuhan. Pembicara kemarin pagi hari ini sungguh luar biasa. Vincent, Pak Freddy sungguh luar biasa memberkati saya, sehingga apa yang disampaikan tadi sudah banyak saya kerjakan walaupun kecil-kecilan tentang memiliki belas kasihan. Saya dari tahun 2018 itu jualan geprek. Dan dari situ saya belajar untuk bisa memberi dari apa yang saya buat itu, dan akhirnya itu saya lakukan dari tahun 18 sampai hari-hari ini saya sering lakukan. Dan pada waktu saya lakukan, saya saksikan di chapter saya, chapter village. Waktu itu saya menjadi presiden chapter, dan saya saksikan pada teman-teman, ternyata teman-teman itu ada yang kepencut, tertarik ikut-ikut saya untuk membagikan. Di antaranya di sini adalah Pak Junaidi. Mana Pak Junaidi? Oh ya, itu berdiri Pak Junaidi supaya tahu. Nah, itu Pak Junaidi sama Bu Ivon. Bu Ivon itu orangnya tidak ada ini di mana? Tidak ada Bu. Oh ada di depan sana. Sama Pak Daniel. Pak Daniel duduk yang saksi tadi. Bawa Pak Daniel. Pak Daniel yang hari Jumat juga pesan ke saya untuk dibagi-bagikan ke Abang Beca, ke Pati Jumpo, juga ke polisi cepat. Dan itu semuanya sangat memberkati. Dan itu prinsip istri saya, Pak, awake dhewe iki ngasih orang nggak usah nunggu sugih. Nanti kalau kita belum sugih diambil Tuhan gimana? Oh iya benar juga ya. Saya orang Egypti malah kalah dengan istri saya yang masih LF-nya masih bolong-bolong, belum diresmikan LF dari Paris. Kalau saya bersyukur, wah istri saya ternyata
lebih getol di dalam pelayanan. Karena itu saya mendukung dalam Jumat berkah ataupun Senin berkah, Minggu berkah. Jadi saya tidak terbatas harus Jumat berkah. Dan kalau Pak Daniel fokus dengan Jumat berkah. Pak Daniel, saya yakin percaya semuanya itu adalah boleh karena kasih karena Tuhan, sehingga saya belajar untuk memberikan hari yang terkecil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kosasi tadi, sehingga sekecil apapun berkat itu akan menjadi banyak orang. Dari jualan geprek itu saudara, saya dulu sendirian di kampung saya itu, ternyata ada yang ikut-ikut jualan geprek sampai 6 orang saudara. Ini saya bingung gimana ini tersaingi. Tapi puji nama Tuhan pada saat itu saya tetap berjalan terus, kelima-limanya, keenam-enamnya itu table semua dan tetap berdiri tetap. Geprek saya namanya sejuta masmur saudara. Karena itu sejuta masmur itu ada artinya setia, J jujur, taat. Setia, jujur dan taat itulah yang memberkati usaha saya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau saudara ini mendengarkan modal 1 juta dapat 3M, tunggu waktunya. Terima kasih banyak memberkati. Oke, terima kasih. Ya, saya boleh satu mari Pak. Saya pulang dari Bali berdua dengan Pak. Saya mau nyambung saja dari Pak Vincent aja. Bulan tadi dia bilang ada 2, satu ketinggalan. Saya mungkin ingat waktu National Prayer di Surabaya di Artotel. Saya minta waktu itu siapa yang pengen didoakan, saya maju dalam Pak Vincent mendoakan. Saya selama mungkin saya akan ceritakan dikit, tapi kalau yang saksian mau lengkap itu setengah jam lebih. Saya akan sekitar atau 5-10 menit. 5 menit Pak. Ya, 5 menit. Oke. Tahun 2005 saya diindikasikan yang penyumbatan. Tapi 2008 saya baru bisa CT scan di Adiwaluyo ya, di Jakarta. Ditemukan kalsium skor saya 0, tapi ada penyumbatan 50%. Dokternya heran. Saya disuruh kateter, wah zaman itu mahal kan kateter, nggak seperti sekarang ada BPJS. Akhirnya dokternya bingung, saya kateter nggak mau. Oh nggak ada keruan, nggak ada sesek, nggak ada ini. Akhirnya setahun berikutnya, maksudnya dokter malah rekomendasikan untuk tes nuklir di Bandung, dia saya bikin. Jadi 2019 tahun berikutnya saya baru tes. Hal itu saya juga nggak tahu apa tuh tes nuklir, pokoknya saya dites itu aja, ngejar sepeda. Terus tahun berikutnya saya asal Semarang. 10 tahun, 11 tahun yang lalu saya pindah ke Bali. Saya waktu itu juga ya sering cek kedokteran itu karena saya punya HbA1c yang diabetes itu 8,5, jadi saya sering kontrol lah. Tapi saya tidak punya komplikasi loh, hampir tidak punya komplikasi. Terus tahun 2021 saya artinya bergabung dengan satu itu grupnya itu diet yang ketat, yaitu diharapkan kalau yang diabetes mau sembuh secara total tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa ramuan itu bisa ya, tapi menghindari karbo dan gula total. Jadi saya sudah 4,5 tahun ini tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan itu, saya tidak ya, tidak ada orang makan sekarang. Tahun 2024 terakhir saya pengen tahu, loh saya dulu pernah ada penyumbatan ya, kok saya tidak peduli ya. Saya akhirnya cek CT scan, singkatnya itu CT scan, ditemukan malah 90%, 80%, 50%. Dan dokter jantung di Siloam dan Pasar memfonis saya harus bypass. Harus bypass, tidak ada alternatifnya, tidak bisa, karena mau di ring pun tidak bisa. Saya punya juga kecil katanya. Nah setelah itu, waduh bypass ya.
Akhirnya saya direkomendasikan di Bali hanya satu rumah sakit yang bisa membypass, yaitu rumah sakit murah. Ya saya pikir untuk inilah bisa pakai BPJS saya daftar aja sebenarnya. Tapi sebelum divonis itu saya udah punya rencana mau ke Vietnam dan ke Australia. Itu berturutan ya 10 hari di Vietnam. Terus kan dilarang. Wah istri saya udah oke nggak larang ya udah. Gimana batalin semua? Tapi saya masih ya istilah Jawanya bukan buat lah. Nggak terima, kok batal semua, nggak ada sakit, nggak ada ini. Akhirnya supaya ini saya pun minta second opinion lah, second opinion ke dokter yang mau menjelaskannya. Akhirnya dia bilang bapak nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi untuk meyakinkan bapak perlu surat fit to fly. Akhirnya saya aman terbang. Akhirnya saya periksa macam-macam di rekomendasi dokter yang lebih senior. Akhirnya oke saya berangkat ke Vietnam. Itu pun naik gunung ya beberapa ke Sapa dan ke Fancy Pen tahu sendiri kan, 1.600 sampai 3.400. Saya tanya no problem, nggak apa-apa. Balik 5 hari ke Australia. Waktu itu dapat tiket promo dari Bali ke Singapura dulu, baru ke Sydney. Itu makan waktu 13 jam kan penerbangan. Nggak apa-apa juga, cuma waktu itu sudah dicek scan kaki saya, oke aja. Akhirnya itu saya sampai gimana di Bali ada Bali Hospital Internasional juga, saya cek apa ini karena saya konsul dengan dokter yang bedannya itu dia bilang ini ada antrian 150. Kalau cuma bisa kerjakan seminggu 3 kali, berarti 50.000, berarti tahun ini saya baru bisa dikerjain. Tapi ada dokter lagi, saya dengan kardiolognya ditakut-takutin, wah ini bahaya loh, ada silent killer katanya. Wah semakin ini kan, akhirnya saya cek. Saya pernah lihat nuklirnya, saya cek nuklirnya lagi itu. Ternyata di Bali ada mesin, dokternya belum ada, izinnya belum keluar. Nah itu akhirnya saya konfirmasi di Semarang ada dokter nuklir. Dia bilang dibandingkan 2009 saya sama 2020 tidak apa-apa nih, bagus-bagus saja. Mesti tidak ada perlu lah, tidak usah nuklir apa itu, no problem. Akhirnya berikutnya sampai dirujuk ke harapan kita karena dokter nuklir yang ada itu ternyata banyak ngurusi kanker, jadi tidak ngurusi jantung, yang ngurusi jantung di harapan kita. Saya dirujuk ke harapan kita, akhirnya di MRI sampai di kateter lagi. Waktu itu ketemu profesor yang itu kan setiap kali memutuskan kan ada tim konferensi. Di konferensi harusnya saya di kateter harus dibelah ya harus itu, tapi saya ketemu profesor, oh tidak apa-apa, apa itu no problem, tidak perlu mesti dibebas kayak gitu. Ini sudah dari lokal ke regional sampai ke pusat jantung nasional harapan kita. Akhirnya saya ke Penang, kesimpulannya saya tidak perlu di Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin Pak Vincent sama Pak Freddy ada closing statement atau statement apa dari kesaksian teman-teman yang mau disampaikan Pak? Sayang teman-teman tidak tuntas apa yang Pak Vincent, Pak Freddy mau sampaikan. Mungkin Pak. Ya. Ya, kita mengerti materi ini cukup banyak dari kemarin, dan saya nggak yakin kita dapat mengingatnya. Itu harus diulang-ulang. Ini ada rekamannya ada. Jadi sebaiknya pulang dari sini miliki rekamannya, harus diulang-ulang dan harus terus dilakukan betul-betul melekat. Kalau nggak melakukan 2 hal itu, maka firman Tuhan sia-sia. Nanti ditanya tahun depan, tahun kemarin dapat apa, lupa. Banyak yang lupa. Nah
Nah, kebiasaan inilah yang sering saya lakukan. Apa yang tidak baik, yang benar apa, saya selalu kembali mengulangi, selalu merenungkan, terus belajar melakukan. Nah itu mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya pasti akhir tahun akan dengar kesaksian apa hasilnya kita ikut camp Januari ini. Saya mau dengar kesaksian, pasti banyak kesaksiannya. Banyak sama berkati. Terima kasih Pak. Ya, Pak Freddy mau dengar dulu ya kesaksiannya di akhir tahun. Di rumah ibu banyak hiasan. Hiasan tersebut menambah keindahan. Kalau engkau ingin terobosan, taatilah firman Tuhan. Baik, sebetulnya ada satu pertanyaan yang mestinya harus menggugah kita semua kalau kita ingin sukses dalam pelayanan kita di FGB Medfire ataupun LRF. Pertanyaannya adalah, what business are we in? Kita itu ngapain sih di FGB Medfire? Nah ini pertanyaannya harus selalu mengingatkan kita supaya kita jangan salah arah, ya. Karena Amsal 29 ayat 18 berkata, without vision people perish. Tanpa visi orang itu akan binasa. Gambarannya begini, kalau orang yang punya visi itu seperti orang Israel yang putar-putar 40 tahun di padang gurun. Sebetulnya perjalanannya singkat, hanya beberapa bulan harusnya sampai. Tapi karena putar-putar distraction kemana-mana, nggak bisa nyampe di tempat on time. Karena ada banyak distraction, hambatan, halangan, pencongin ke sini ke sana. Nah demikian juga dengan kita. Harusnya kita harus tahu ya, bisnis kita yang utama itu apa, sehingga kita itu enggak melakukan hal-hal yang ekstravagansa, hanya pertunjukan-pertunjukan, show up, ya, pamer, flexing, ya, dan juga jangan ditarik kepada ranah duniawi. Kesaksian secara fisikal ditolong Tuhan itu bagus sekali, tapi setelah itu what's next kepada hidup kita? Ujung-ujungnya adalah hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan dari semua, ya. Ujung-ujungnya adalah baik, berkenan dan sempurna. 3 tahapan, 30, 60 kali, 100 kali ganda. Baik aja harus naik pada berkenan, dan berkenan harus naik pada sempurna. Enggak gampang memang, tetapi harusnya orientasi kita itu kepada kesempurnaan secara spirit rohani. Di dalam anggaran dasar itu jelas sekali itu sebetulnya. Internasional pun organisasi ini adalah organisasi yang mendewasakan kerohanian anggotanya. Jadi jangan ditarik kepada hal-hal yang duniawi. Kalau kita tahu bahwa visi kita itu adalah rohani, ya, yang jasmani itu akan Tuhan tambahkan kok. Kalau hidup kita benar, nggak mungkin kekurangan, gitu. Berkat ada di atas orang benar. Amsal 10 ayat 6. Amsal 15 ayat 29 berkata, jika orang benar berteriak minta tolong, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Jadi doa pun sama. Ada 3 hal penting untuk soal doa. Kontennya mesti benar doa itu. Kontennya yang kita minta itu mesti benar. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi apa yang kita butuhkan. Adresnya mesti benar. Yang kedua, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, orang yang mesti benar atau punya komitmen yang benar.
Untuk sedikit gambaran supaya kita jangan putar-putar nggak tahu. Pernah lihat kecoa kebalik kan? Itu pernah kan? Kalau belum nanti di rumah ada kecoa misalnya, dibalikin gitu. Dia akan putar terus. Dan menurut penyelidikan, kalau kecoa itu nggak dibalikkan, kecoa itu mati. Nah, jangan sampai FGP PFA itu seperti kecoa. Putar, akhirnya nggak mencapai kesempurnaan pada Kristus. Kolose 1 ayat 27-28 itu bagus banget. Coba orang bayangkan Kolose 1 ayat 27-28. Ini kewajiban pemimpin, ya, leaders, kita juga sebagai kepala keluarga. Kolose 1 ayat 27-28. Ini ya. Dialah, Yesuslah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan Kristus. Ayat 29. Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu dia. Kupergumulkan, kuusahakan. Itu berarti kita ketika kita ngomong pun ya dengan orang-orang tuh bicaralah senantiasa. Kalau ada jendela, ada satu kesempatan sharing about Christ. Kan dialah yang kita beritakan. Ya. Roma 10 ayat 13, 14, 15 juga itu merupakan coba Roma 10 ayat 13, 14, 15. Ini jangan. Barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kalau tidak dapat mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada mereka yang diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah sebetulnya tugas kita. Preaching the gospel, bringing the good news. Ya, hidup kita itu akan luar biasa, sukacita, bahagia kalau kita beritakan ini diberi sambil dengan kesaksian dan nyata pertolongan hal kepada orang-orang lain. Apa yang disaksikan oleh Pak Freddy tadi, apapun yang kita bisa lakukan untuk bisa orang-orang yang terbelenggu itu dapat kelepasan, itu sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Kasih itu membebaskan, melepaskan. Ya, kita perlu dalam kehidupan FGP PFY visinya jelas sekali. Tadi saya udah ulang berkali-kali ya, di Yesaya 58 ayat 7 dan 8 itu berbicara mengenai visi Tuhan melalui demos. Itu juga digenapi, itu juga ditulis di dalam apa yang Yesus katakan dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. That is our vision. Ya, coba Lukas 4 ayat 18 19. Roh Tuhan ada padaku sebab Dia telah menurunkan aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini sama dengan Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Coba tolong tayangkan supaya visi kita jelas sekali. Ya, 8 tadi, membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, memerdekakan orang teraniaya, mematahkan setiap kuk. 5, supaya kau memecah roti bagi orang yang lapar. 6, ini hati-hati kalau 6, dalam konteksnya mesti benar ya, membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah. Ini dalam konteks sekarang, kita nggak mungkin langsung masukin ke rumah. Kita mesti pakai hikmat, ya. Bisa aja pakai rumah singgah dan sebagainya, ya. Yang ketujuh, apabila kau telanjang, melihat orang telanjang, supaya kau memberi dia pakaian,
dan yang kedelapan adalah tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Ayat 9, pada waktu itulah yang saya katakan terang akan mereka seperti fajar, dan dikatakan lukamu akan pulih segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau memanggil dan Tuhan akan menjawab. The vision is clear, tapi visi itu perlu dilakukan dengan dua hal. Kasih kita, kemarin identitas yang utama kita adalah kasih kita dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat dua hal inilah visi itu digenapi, dan saya percaya kalau kita lakukan, bukan hanya saja kita dapat menjangkau jiwa-jiwa, tapi chapter-chapter kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Bikin sambal pakai terasi, makan enak perut terisi. Lakukan kasih dan kuasa atas visi, maka akan terjadi transformasi. Ya, sekarang bapak-bapak di grup peserta itu panitia sudah memasukkan kuesioner. Ya, bisa dijawab ya. Yang jawabannya benar dan cepat nanti dapat buku ini. Ya, saya minta tolong dengan hormat Pak Tan Sri bisa maju ke depan Pak. Pak Vincent maju lagi Pak. Kemudian Pak Freddy Kosase. Kemudian Pak Alek juga. Pak Alek ya. Kemudian Pak Ayu, Pak Agus Nirmawan, soal Pak. Kemudian Pak Dr. Kasan. Ya, bisa maju. Ya, oke, kita akan memberikan cenderamata. Pak Alif juga terima. Dimulai dari Pak Dr. Kasan. Ya, silakan Pak Alif. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada semua pembicara kita yang sudah membekali kita apa yang akan kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih. Oke, boleh kembali.